Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat. Dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis. Dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Jangan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada bapak saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja. Saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur. Aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya, saudaraku. Sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak, kamu siapa? Terima kasih." "Kamu siapa?" Ditempeling tuh, Pak. "Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak." Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan dimanapun berada. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Pagi ini mari datang di hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Kita nyatakan bahwa Dia Allah satu-satunya yang kita andalkan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pagi ini, apapun situasi yang kita hadapi, teruslah mengandalkan Tuhan. Sebab saat kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada pemulihan, bahkan ada kesembuhan bagi setiap kita yang sakit. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya pusat penyembahan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama bersekutu di dalam rumah-Mu, Tuhan. Kami rindu membawa pujian kami rindu membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian kami umat-Mu, Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu, karena kami percaya ketika kami tenggelam di dalam hadirat Tuhan, di sana ada pemulihan, di sana ada kesembuhan, di sana ada sukacita yang tiada terkira, Tuhan, yang boleh kami nikmati oleh segenap jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, Bapa, ketika mereka boleh menyaksikan atau bahkan mengambil bagian di dalam ibadah ini. Biarlah pengurapan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita menyembah Dia. Kita mau katakan bahwa Dia satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan
Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita percaya bahwa janji